Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan tarjamatur rawi. Tarjamah itu sudah jadi bahasa kita sama terjemah. Terjemah itu artinya memindahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sebetulnya terjemah. Nah tapi bahasa Inggris mah translate. Tapi apalna Trans Studio. Nah translate itu menerjemahkan. Cuman memang dalam masalah terjemah itu tidak 100% sama, hanya padanan kata, karena belum tentu dalam suatu bahasa ada bahasa yang lain. Nah, jadi tapi dicari yang paling dekat, apalagi dengan bahasa Arab, bahasa Sunda yang lebih kaya ketimbang bahasa Indonesia. Makanya terjemah itu suka diartikan artinya kurang lebih atau lebih kurang, karena memang tidak ada lagi padanan. Nah oleh karena itu di dalam Al-Quran kalau kita mau mencetak atau menerjemahkan tidak boleh dihilangkan nas aslinya. Jadi harus ada tulisan bahasa Arabna, tulisan Al-Quran, baru di bawahnya terjemah. Terjemahnya itu mau terjemah bahasa apapun, nanti kalau misalnya ada perbedaan, nah di sana akan ada rujukan bahasa aslinya. Kalau seperti Taurat atau Injil atau perjanjian lama dan baru itu tidak ada bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Tenang atuh Bu. Itu tidak ada bahasa aslinya. Bahasa Ibrani itu tak aya, maka gedingan diterjemahkan karena bahasa Jepang, cek orang Jepang. Bahasakeun karena bahasa Indonesia, Injil cek orang Indonesia. Bahkan ternyata ditemukan tong wakamah beda bahasa, beda tahun cetak oke beda itu teh. Artinya teh gitu. Nah, itu kan semakin kabur ya, terjadi inhiraf, perubahan di dalam kitab suci karena salah satunya tidak ada bahasa aslinya. Bahasa Ibrani teh, bahasa Ibrani. Katanya sih bahasa Injil dan Taurat yang asli itu ditemukannya ada justru di Yunani, temukannya itu yang bahasa aslinya. Nah Al-Quran mah itu dijamin oleh Allah, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu akan dijaga. Makanya jangankan beda huruf, beda harokat saja tawa aya nah ieu mah aya titikan cenah, titikan beda dan itu mah pas ditingali oh eta mah lalur. Nah jadi itu bisa membetulkan. Jadi kersakan ayam musabakoh tilawatul Quran atau tilawah hafid Quran sa Indonesia atau misalnya sa dunia itu semuanya bisa memperhatikan dan sama Al-Quran. Tapi kalau musabakoh tilawah Injil beda-beda itu teh. Beda-beda Injil iya bahasa ini bahasa. Nah, seperti itu makanya salah satu permasalahan di agama Kristiani itu adalah ternyata bermasalah dalam teologis, bermasalah dalam teks kitabnya dan bermasalah dalam sejarah. Tiga perkara itu yang menjadi kesalahan belum ajegnya agama Kristiani. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu teologisnya jelas, la ilaha illallah. Terus masalah kitabnya jelas Al-Quran, semuanya sama. Dan masalah sejarah juga sama. Nabi Muhammad itu dari awal sampai akhir tidak ada perbedaan. Karena Nabi sama berbeda versi, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang meninggal, ada yang diangkat dan sebagainya. Nah, kalau terjemah rawi di sini, nah ini maksudnya kalau terjemah rawi, kalau diartikan terjemah rawi berarti menerjemahkan rawi. Nah, saya baca di Kamus Amunawir itu terjemah itu yang paling cocok itu saya penjelasan justru paling paham itunya
penjelasan tentang siapa rawi. Nah, itu paling pas ya timbang kalimat arti yang lain. Nah, ini uniknya Muhammad Ali As-Sabuni itu Asharhu Adabi juga sama, sarah itu penjelasan. Tapi digunakan untuk adabi. Al-Abhas pembahasan juga sama sebenarnya penjelasan. Tapi ini menunjukkan kayaknya bahasanya para ulama teh nepikeun ka penjelasan oke beda-beda dipakai sebagaimana Al-Qur'an dan hadis menggunakan itu. Jadi semakin banyak kosakatanya semakin cerdas orang teh. Menyebutkan 10 macam caumi. 10 macam cau. Terus? Tanduk. Jaga. Cau siapa? Cau buruk, cau basi. Nah, jadi kosakatana tuh bakal beda gitu orang yang tahu banyak itu. Namun buah-buahan sebutkan dalam nanti 10 macam buah dalam satu kata. Hah? 10 kata, 10 macam buah dalam satu kata. Campur mat. Oh nya. Rujak gitu. Beda ya, jurusan teknik pangan. Nah, jadi kita terangkan di sini adalah penjelasan tentang rawi, tentang rawinya itu lebih mendekati ke hartos. Dia itu Muawiyah bin Hakami As-Sulami, namanya adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yukna diberi kinayah itu adalah Aba Umar, bapaknya Umar. Jadi kalau kinayah berarti pasti jelas anaknya saha? Umar. Nah, namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kana yaskunu fi manazili Bani Salimin. Dia itu tinggal menetap di kampungnya Bani Salim. Bayang silum Madinata Munawwaroh, dan pernah juga tinggal di atau datang ke Al-Madinah Al-Munawwaroh. Qala Bukhariyu, Imam Bukhari berkata, lahu suhbatun, dia itu mempunyai pertemanan. Yu'idu fi ahli hijaji, dia dimasukkan kepada ahli Hijaz. Wa riwayatuhu lil ahadisi qalilatun, dan riwayatnya dalam hadis-hadis qalilatun sedikit. Jadi ini termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang sedikit. Kalau yang banyak seperti Abu Hurairah baru sekitar 5.530-nya. Kemudian Siti Aisyah 2.210, kemudian Anas bin Malik 1.600-an. Nah, kemudian ada juga yang 800. Nah, itu sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, ini mah termasuk sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Nah, kemudian rawa lahu hada hadis, meriwayatkan baginya hadis ini al imamu muslimun fi sahihi, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kitab sahih Muslim, itu kitab sahih Muslim. Jadi dalam derajat hadis itu yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu lain nami orang. Duaan. Muttafaqun alaih atau disebut syaikhan, dua guru besar. Jadi Imam Bukhari dan Muslim disebut muttafaqun alaihi. Maksudnya apa? Imam Bukhari dan Muslim sepakat pada kesohihan hadis ini. Nah, jadi lamun misalnya ieu nupang nu ketat dua anak ge atas satuju, berarti hadis teh itu tingkat yang paling tinggi. Di bawahnya baru Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sangat apik. Namun misalnya rawi itu bukan lagi berkenaan dengan akhlaknya harus bagus, harus adil, talarannya harus baik gitunya.
Sampai pada perkara-perkara yang kecil saja Imam Bukhari mah diperhatikan. Namun misalnya aya rawi jujur, adil, itunya hafalnya bagus, tapi resep nongkrong tadi anggu. Ku Imam Bukhari mah. Tawa jajan bala-bala, bubukna dicokot. An meuli bala-bala jeung bubukna teu. Ai bubukna halal haram? Justru ieu teu ngomong. Teh biasa bala-bala bubukna halal haram. Nah, ku Imam Bukhari mah anu kitu teh teu dianggo. Nah subhat kan itu teh halal haram. Jadi disebut dijual, nah teu dijual bubuk mah gitunya. Tapi dicokot dan memang teu dihalalkeun. Nangke pembahasanana dari teknik pangan kumaha. Mungkin bisa dijadikan bahan skripsi. Hukum memakan bubuk gorengan. Pangan peternakan. Oh, pangan. Aras. Nah, kemudian Imam Bukhari itu sampai kalau misalnya mau menetapkan satu hadis dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari-nya itu dia wudu dulu, sholat 2 rakaat, alamnya apakah sekudu atau mutlak, kemudian dia berdoa pada Allah memohon petunjuk apakah ini layak dimasukkan pada hadis sahih atau tidak, sampai seperti itu. Kuat-kuat natenya Imam Bukhari sampai ketatnya gitu. Maka kalau hadis riwayat Bukhari itu teh yang paling ini, tapi juga harus bisohihi dalam kitab sohihnya, karena ada yang di bawah derajat sohih itu seperti kitab Adabul Mufrad, itu mah yang riwayat-riwayat yang derajatnya lebih rendah. Meren tadinya hafalan baik, jujur, tapi resep nyokotan bubuk bala-bala. Kitab nanti di Adabul Mufrad. Nah, kedua baru Imam Muslim. Nah, Imam Muslim itu tidak seketat Imam Bukhari. Nah, contoh seperti ini misalnya, syaratnya itu harus bertemu tidak hanya sampai sejaman. Kan misalnya jaka sareng abi sajamannya, jaka jeung Jokowi sajaman tuh, zaman panggih tuh, cantang tuh kan, gitu. Jadi kalau misalnya orang yang ini apa presiden orangnya. Jadi misalnya teh disebutkan harus sampai pada liko tak Imam Bukhari mah kudu nepi kadinya. Jadi harus ada keterangan yang menerangkan bahwa jaka itu dengan Presiden Jokowi itu sudah pernah bertemu kakara diterima. Jadi jeung guruna teh kudu papangi. Mun nama jeung Ustaz Eka menurutnya Ustaz Eka teh papangi sejaman tah riwayat. Tapi kan loba anu sajaman jeung Ustaz Eka tapi can pernah panggih. Bapaknya mau panggil, ngan letik kene, letik kene. Ya misalnya sih orang mananya, orang Madura misalnya orang Yud, itu teh sajaman jeung Ustaz Eka, tapi dia itu belum pernah ketemu misalnya. Maka periwayatannya itu lebih diutamakan yang bertemu. Naliko, Imam Bukhari mah sampai harus bertemu. Imam Muslim mah itu walaupun tidak liko, muasarah juga cukup. Yang penting mah sajaman gitu. Sajaman itu karena mungkin ada kemungkinan walaupun tidak bertemu sejaman itu bisa juga melalui yang lain, atau misalnya itu hadisnya sudah mutawatir di kalangan orang-orang yang sejaman. Nah itu baru ke bawahnya baru imam-imam yang lain, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, sampai ada riwayat yang disebut dengan rawahul khamsah, rawahus sab'ah, atau al-jamaah, jamaah sadaya, imam-imam mukharij hadis. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi muttafaqun alaih itu di atas derajatnya paling tinggi. Nah, kemudian lahu sohbatun. Nah, ini dia Imam Muslim itu pernah melewatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Kitab sahih Imam Muslim yang paling terkenal itu adalah Syarah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu sahih Muslim itu. Kalau Imam Bukhari yang paling terkenal itu adalah Fathul Bari. Banyak ya Fathul Bari, Umdatul Qari,
dan yang lainnya. Nah, yang kontemporer itu ada nih Syarah Syarah Sahih Muslim. Ya, baru Syarah Sahih Muslim itu sampai berapa jilidnya? Oh iya tah. Al-Bahrul Muhit At-Tajaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj 46 jilid. Imam An-Nawawi itu yang sering sebenarnya anu ya guys, Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi itu sampai 6 jilid. Yuk 46 jilid. Oh sakit. Ngabas namanya gitunya. Jadi kuluasna pengetahuan para ulama nepikeun kok dibahas kabehanana. Bahkan sampai ya itu berjilid-jilid jariyahna para ulama. Urang mah sebenarnya mah kumacana ge geus pinter gitu nya teu kudu nyieun sadaek gitu. Tak benarnya. Kemudian walahu dan baginya itu tatimatun ada pelengkap jamaah fihi abwaban minal fiqhi yang mengumpulkan pada kitab tersebut dari bab fikih. Kemudian juga kuhana tentang perdukunan, aya gini, aya kahin, aya emat keneh ceuk sadeka ya kahin, aya araf. Kahin mah dia yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan, dan araf itu yang mengaku-ngaku mengetahui masa lalu. Araf ya. Kusabab misalnya teh tuntutan pasar itu hayang anu gampang sapaket. Nah, anu kuhan teh dari ajar arab oge, jadi bisa paket masa lalu dan paket masa depan. Sapaket buat orang dibungkus paranormal yang tidak normal. Orang-orang pintar dan sebagainya. Itu perdukunan. Watiaroh dan juga tentang tiaroh. Tiaroh mah ini menentukan nasib dengan terbangnya burung. Memang rek NDT orang jahila baheula mah sekarang lah manuk si japatina teh hiberkeun namanya. Lamun misalna kakatuhu, oh ieu mah pihadeun, mendagang teh mah pipayun. Muka kenca picilakaun tapi rugi teu indit. Lamun manukna cicing di dinya kumaha? Manukna cicing di dinya kumaha? Cina hiber bukan keneh nyokat manuk lain hiberkeun moal eleh geleng gitu nya cenah beda ku urang eleh ku manuk cenah. Nah, itu jadi menyimpan nasib pada burung mah teu apana sehingga urang lamun misalna aya manuk uncuing teh cenah tandana rek aya nu mau bener teh. Berarti lain kadang mah teh bener, kebeneran. Nah, cuman memang ya kalau mau ini mau diteliti ya. Kalau mau diteliti, ada tidak keterkaitan secara ilmiah tentang kemampuan burung uncuing itu mengetahui orang yang mau meninggal. Bisi gitu, manuk uncuing mah apa? Tina bau, tina gelagat, bisa jadi. Kalau mau diteliti gitu. Nah, itu kalau mau diteliti. Tapi kalau misalnya tidak ada penelitian, maka itu mungkin hanya mitosnya, hanya mitos keyakinan yang semakin disugestikan. Nah, kayak bisa disalahkeun tuh salahkeun teh manuk uncuingna aya nu maot bisa disalahkeun manukna gitu. Nah, jadi itu tiaroh orang kanu manuk
jadi urang mah lain kana manuk wae eta teh. Oh, Indonesia lawan Thailand. Kemudian yo cenah nepikeun ka si gajah di eta di kebun binatang disuruh milih bendera Indonesia atau bendera Thailand. Terus aya nepikeun ka anu ieu mah di luar negeri mah nya Scudetto, Liga Itali, ku gurita geuningan. Yang dikesakeun teh ku Allah disungkun mah sakapung mah sok loba benerna gitu. Loba benerna. Loba bener loba kabeneranana. Nah, itu juga sama menyimpan nasib pada bukan selain Allah. Bukan selain Allah. Urang osok itu? Nah, kumaha tuh? Kumaha kan naon? Namun main eta pepanahan. Oh, eta mah main panah. Ieu mah dikaitkeun jeung nasib gitu. Gampang. Ini entong. Ini tah. Nah. Ya, terus mah siga keur ulangannya. Tah eta ge secara tidak langsung mah gitu mengandalkan nasib. Tapi cenah ceuk anu teu apa mah teu ngapakeun. Ieu mah memilikan we suga. Bener eta ternyata mah kabeh mah mungkin gitu kan loba bener bisa jadi mengandalkan eta ge sarua eta teh menggantungkan nasib kepada bukan selain Allah. Itu teh termasuk syirik, masuk syiriknya. Lamun misalna teh indit terus poek mendung teh indit musyrik tuh. Poek mendung. Mah indit cenah rek bisi hujan. Menang teu? Moal da eta mah tidak ada kaitan dengan kemusyrikan. Nah kartikene ku akal eta geuningan poek mah biasana hujan. Eta teh indit teh hujan. Nah, ada seperti itu. Ya. Kemudian ada khot. Khot itu apa ya? Semacam menarik garis gitu. Menarik garis di dalam pasir. Kemudian seperti menggambar. Cuman kadang ada yang dikait-kaitan dengan masalah nasib. Nasib. Kalau alamnya orangnya aya geuningannya ieu. Ningali tah garis tangana tah ieu mah cenah pibung hareum. Teu baheula can bengar-bengar. Oh, ieu nyambung cenah. Oh gitu. Gitu. Lamun keur leutik mah eta geuningan tepen gitu. Sebuji anakna 3 tilu aya geus gede teh cenah 3 naon 3 genep cenah nya tinggal 3 belah dia geus nya oh nya 3 genep bener. Nah gitu dah dicocokologi mah disambung-sambungkeun dirinya nya naon atuh tafsirna. Oh gitu tanya. Jadi kalau misalnya hanya raramean ya tenang naon, tapi kalau sudah menjadi keyakinan musyrik gitu. Nah itu musyrik. Jadi tidak nasib itu tidak bisa dilihat dari apapun. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, mata kudu iman kana qada jeung qadar Allah teh di dinya. Mun teu nyaeta kusabab teu sabaran jelema nepikeun ka terjebak pada kemusyrikan gitu. Nah kemudian juga tentang hadis tasmiyatil atis, tentang menjawab yang bersin. Nah di sini yang terkenal nate cenah jadi diriwayatkan oleh Imam Muslimah dari Muawiyah bin Hakam teh tentang fikih, tentang masalah dukun, tentang masalah tiaro, tentang masalah khot, kemudian juga tentang ini menjawab bersin ketika sholat. Kemudian juga wa'idkil jariyati, tentang pembebasan hamba saya perempuan. Nah ini dihandap surah ayat hadis nate. Jadi nurame teh bukan masalah pembebasanana, tapi si hamba saya nate ditanya ku Rasul, "Aina Allah? Ay Allah di mana?" Eta hamba saya teh ngajawab pisama di langit. Nah itu jadi rame pembahasan nate. Benar ay Allah di mana? Di langit. Benar Allah teh di langit. Nah eta.
Itu yang rame itu. Nah, ini yang rame itu hadis ini. Wala tu'rafu sunnatu wafatihi, dan tidak diketahui tahun berapa meninggal dunianya. Muawiyah bin Al-Hakam ini saking sedikitnya dan saking banyak yang sedikit yang menerangkan, sedikit guru murid, berarti ini sampai tidak diketahui wafatnya. Wafat. Itu di mana? Di Madinah ya, Ya, yunazilu. Ya. Madinah, orang Madinah. Berarti ansornya masuk. Wa tatimatul hadisi, dan lengkapnya hadis ini kama jaa fi muslimin, sebagaimana datang di riwayat Imam Muslim. Kutu ya Rasulullah, itu panjang hadisnya tanya. Singkat teh. Aku berkata ya Rasulullah, ini hadisun hadisu ahdin bijahiliyatin. Aku itu baru saja jadi orang jahiliyah. Faqad jaa Allahu bil islami, dan Allah telah datang membawa agama Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna kuhan, dan di antara kami itu ada seseorang yang suka mendatangi dukun. Ieu teh cenah baheula di jahiliyah teh karek datang Islam nanyakeun. Aya nu sok datang ka dukun. Saur Rasul teh qala, jangan pala taktihim, jangan kamu mendatangi mereka. Erek naon ka dukun? Erek naon ka dukun? Nanyakeun. Berarti menang teh nanyakeun ka dukun. Dan hatu menang. Kayaknya nanya ka dukun. Dukun, bapak dukun, terus jeli ya. Dukun ke cicing. Kun. Pami bade ka asap ka mana? Ka pali ditu. Menang teh nanya gitu. Na teh menang teh naon? Oh ya biar dipercaya. Kata, dengar pada gue. menyekutukan Allah. Oh berarti bertanya tentang sesuatu yang gaib. Kan gaib itu ada gaib masa depan, gaib masa lalu. Nah, kalau waktu ya masa lalu juga gaib. Karena tidak ada yang tahu kepastiannya. Cuman memang masa lalu itu karena sudah terjadi ada bekas-bekasnya. Sebagaimana masa depan pun juga ada wasilah-wasilah untuk terjadinya gitu masa depan. Dan mau mungkin ujug-ujug terjadi sesuatu kalau tidak ada wasilahnya, syariatnya bahasa orang, atau bahasa sarekama sunnatullahna, kudu aya sunnatullahna. Nah, dukun itu loncat langsung karena keputusan akhir gitu. Walaupun itu berdasarkan nyata biasa-biasa dan yang lain. Nah, dia itu memastikan sesuatu di masa depan untuk akhirnya untuk wahana. Maka itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mendatanginya kemudian bertanya dan membenarkan, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Mau sholat atau? Jadi amalannya teh non sih dosa nanti cenah moal nutupin anu sholat non sih biasanya pernah berhasil dan bersedekah pas di rumah. Maksudnya tidak dipaham 40 hari teh. Ada dua pahala, yang satu mah menggugurkan kewajibannya, yang satu lagi mah tidak diampuni pengampunan Karena si dosa nanti tidak cukup untuk non dirinya itu gitu, maksudnya tuh tidak diampuni 40 hari teh, bukan berarti sholatnya terkudu sholat gitu, tapi saking gedena cenah eta dosa teh matakna teu bisa Sholat dosa eta gitu. Oh, ya. Bahasa Abi tengah juga gitu dah. Ya, jadi dosanya itu saking besarnya
itu sebanding dengan tidak sholat 40 hari, atau pahala dari sholat 40 hari itu tidak cukup untuk menutupi dosa eta, dosa syirik kemusyrikannya. Hah? Sekali. Sekali kedua. Itu balago ya, saking besarnya dosa tersebut. Jadi lain hartina maksudnya untuk kudu sholat, tambahan itu dosanya. Nya dosanya ya, dosanya itu semakin besar. Mimi mah tara datang langsung online Mimi. Nah itu ya, jadi tidak boleh ya mendatangi dukun, tidak boleh mendatangi dukun untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah gaib. Aing ngadatangan mah teu nanaon, bisi rek silaturahmi. Nyampaikan undangan. Qala wa minna rijalun yatatayyaruna, di antara kami juga ada orang-orang yang suka bertatayur, menggantungkan nasib pada sesuatu. Duh, makanya tadi bawa beta nanti ngaran teh barudak ya gitu. Aya laguna namna barudak teh. Ta eta. Nah, matak dukun oge nama aya mun disebutkeun sari. Jadi saking ingin dipercayanya, make kan ayat kursi, make bacaan surat Yasin. Malah kan isimna oge, isim teh lain isim fiil huruf. Isim teh jampe anu disimpen na kertas terus ya kudu dibawa isim teh. Make bahasa Arab supaya naon orang itu tidak merasa berdosa. Da ieu mah cenah naon make Al-Qur'an kursi. Padahal mah rek make teu make ge da pangaruh sabenerna mah gitu supaya dieukeun. Ya cenah Pak datang mimitina teh nya ka tukang kadukun eta teh. Datang naik mobil geus palalinter. Terus saya turun tukang parkir teh, "Pak, mana Pak? Naja masalahnya cenah." "Nya apa cenah?" "Oh, naon teh masalahna cenah?" "Yo macet wae bisnis cenah." "Wah, pas Pak, kamari oge nu datang ka dieu." Langsung jalan cenah eta. Cek tukang parkir teh. Balikeun pada amanya. Nah, teu parkiran wae. Lain ka dukun namanya beunghar. Sageunanya tidinya ge geus teu karti itu. Mun rek jujur rek bener ini make parkiran atuh. Geus we ieu nanti hayang beunghar ka dukun. Henteu tah buka praktek eta we ka dukun langsung. Henteu pas cenah kitu. Mayarna mahal cenah nya. Mayarna mahal. Wah, mayar ka dukun teh. Nya, dukun kudu make kudu mayar. Nya ame beunghar, atuh lain beungharkeun sorang. Atuh kan boga ilmu dukun. Nah make kudu mayar. Mun ku akalnya mun karti kitu. Tapi da nya kitu jamu geus katutup hate namanya jeung pikiranana dituturkeun we. Nah, kemudian qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Nah, itu adalah sesuatu yang ada pada hati-hati mereka, yang mereka dapatkan pada keyakinan mereka. Fala yasuddannakum, maka jangan sampai menghalangi kalian. Qala kutu wa mina rijalun yakhutuna. Kutu teh pamitorapat semacam ramalan bintang. Tah eta ramalan bintang. Zodiak nya Aries, Pisces, nanti Libra, Gemini, terus nanti Kejora. Kan bintang oke kita kejar tuh. Orasi sana. Masih bintang. Oh iya saya. Siriunya, si Phoenix.
Nah itu teh Eta mah oh lain masalah sebagian eta mah buka lakona. oh lakon waduh saya mah bakalan nontonnya Suneo we jeung Doraemon. Jadi eta teh rasi bintang itu ditetapkan sebagai bentuk penggantungan nasib. Nah, si bintang itu. Nah, ini mah ramalan, cuman supaya diyakini nah itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang wah gitu. Jeung eta teh bisaan itu nyambung-nyambungeunana teh dari pikiran. Dari pikiran. Bisaan itu. Entar keningannya nanti hari ini yang zodiaknya Aries akan mendapatkan keuntungan besar. Malah teh geus ngasugestian, ini semangat itunya da ngasugestian. Jeung bener meunang. Tuh, bener cenanya ku zodiakmu eta. Jadi geus disugestian gitu. Aries cocokna jeung ieu nepikeun ka jodoh eta teh. Disambung-sambungkeun ka dinya. Pikces mah senanya teu cocok jeung naon? Yang Aquarius. Kan Aquarius mah cai, Pisces lauk, cocok geus eta mah. Teu cocok. Tah Leo jeung naon cocokna? Tah Leo jeung Capricorn teu cocok senanya. Sabab engke bisa dikerekem. Gitu dah. Dari parikiran, tak si Janu bener gitu. Nah itu. Ayeuna mah tahun macan, tama kana sio. Macan. Aya tahun babi, sio, tikus, ular gitunya. Nah itu juga itu berkaitan dengan itu nama. Nah kata Nabi senanya kana nabiun ada seorang nabi minal anbiya'i yaqutu. Seorang nabi dari para nabi itu juga meramal. Paman wafaqahat tahu fadaka, maka barang siapa yang pas ramalannya itu terjadi yakni bihi ilmu ramli, yaitu dengan ilmu ramalannya, tak di bahasa orangnya ramal. Kemudian qalat wa kana li jariyatun, kata Muawiyah itu saya punya seorang hamba saya perempuan. Jariyah itu hamba saya seorang perempuan. Nah kemudian tar'a gonaman, yaitu suka mengembalakan kambing saya kibala Uhudin, di sebelah atau di arah ke gunung Uhud. Fatola'tu data yaumin, maka suatu hari aku melihat kepadanya, dipariksa lah, jadi dunungan mah gitu rek naon teh mun mariksa ngadadak teh inspeksi mendadak sidak rek sidak kumaha teh ngurusna bisi tibalik cenanya ngadon lain domba diurus ku nu ngangon diurus ku domba. Nah fa idza dibu qad dahaba bi syatin min gonamiha, teh pas ditingali teh aya serigala yang sudah memakan salah satu kambing punya Muawiyah yang digembalakan oleh hamba saya perempuan tadi. Wa ana rajulun min bani Adam asyikun, saya pun juga adalah laki-laki biasa sebagaimana keturunan Adam yang lainnya. Itu jadi alasan orang mah, aku juga manusia biasa. Oh kieu-kieu teh mah Nabi ge da jelema tah gitu, nepikeun ka ngaleungitkeun kasabaran, nepikeun ka ngaleungitkeun kapercaya kana takdir. Da abi ge sarua jelema tah siga basa kitu teh keur namanya seolah-olah membenarkan bahwa perbuatan yang salah. Da abi ge jelema, abi ge sok ngembek. Ai agdabu, aku juga bisa marah, kama yasipuna sebagaimana mereka marah. Lakini kan tetapi sokak tuha sokatan ae dorob tuha biadi ala wajiha mabsutotan, dikepret dicabok eta hamba saya nate ku sabab cenah teu bener ngurus eta binatang ternak yang dititipkan kepadanya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa'adzama dzalika alayya, maka terlihat marah padaku atas hal itu. Qultu ya Rasulullah, nah itu jadi kesabab naon mulai tegenah sabab diambekan ku Rasul aku mah supaya Rasul bageur deui. Nah, karena ternyata Rasul itu tidak suka dengan hal tersebut. Naon nyabok hamba saya gara-gara ngangon, aing ngangon teh da naonnya. Ngangon teh biasana nu ngangonna hiji, nu diangon kan leuwih ti hiji loba. Maka itu dia kefokusan terhadap itu juga tidak fokus. Nah, maka ketika kalau ada satu yang diambil oleh serigala itu sebenarnya nyata salah-salah teuing gitunya si jariyahna yang menternak itu. Model ngangon meri eta loba eta nepikeun ka ratusan. Mun eueuh hiji kumaha. Nah, tapi nya eta da aya ilmu namanya merina hiji wuna dor gitu. Nah, kemudian keur ngolo supaya Rasul teu ngambak deui. Nah, ternyata ininya jadi sahabat mah kapungkur nepikeun ka kitu untuk melihat Rasul teh nepikeun ka afala taquha, apakah aku boleh bagaimana Rasul menurutmu kalau aku memerdekakan hamba saya tersebut. Qala itini ibiha, kata Rasul datangkan dulu dia kepadaku. Nah, fa'ataituhu biha, maka aku mendatangkannya hamba saya perempuan tersebut. Faqala laha, kemudian Rasul bertanya kepadanya, aina Allahu, di mana Allah? Qalat, kata perempuan hamba saya tersebut, fis samai, di langit. Qala, Rasul bertanya lagi, man ana, siapa aku? Qalat, perempuan tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala, maka Rasul berkata, i'tiqha, bebaskan dia, fa innaha mu'minatun, karena hamba saya ini adalah seorang mukmin. Nah, ini nurame mah dalam pembahasan para ahli hadis itu berkaitan dengan kalimat ditanyakan, "Ai Allah di mana?" Allah itu di mana? Allah itu dijawabnya di langit. Nah, itu banyak hadis dengan padanan hadis-hadis yang lain, bahkan hadis yang lain mah ditanya, "Atasyaduna anni Rasulullah?" Qala asyhadu annaka Rasulullah. Itu kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Itu sampai dikatakan bersyahadat seperti itu tanpa ada pertanyaan pisama. Nah, yang jadi masalah itu ini masalahnya Allah teh benar di langit. Di langit itu Allah teh di langit. Atau di mana ya Allah? Belah mana 7 teh? 100 genep. Nah, benar gitu. Nah, dan ini harus ada pembahasan yang lain, walaupun misalnya ini tidak bisa diartikan secara pokok, termasuk ketika kita berdoa kemudian kita itu menghadap ke langit memintanya gitu ya. Nah, itu jadi dalil, karena memang dalilnya ada, Allah itu di langit. Dalam Bukhari, di langitnya di mana? Langitnya itu adalah di atas aras. Arasnya di mana? Di atas air. Nah, ini kan masalah gaib, masalah yang berkaitan dengan keimanan, tauhidannya, akidah. Maka kita tidak perlu membahas lebih jauh, geus we cukup. Allah wa rasuluhu a'lam. Katanya bisi engke naon jadi mawa kanu ka kafiran. Lamun Allah di langit mah tuh berarti sigalieun, tapi segitunya bisa jadi kadinya mawana teh gitu. Maka Allah itu bersama kita itu, meliputi kita itu muhitun, artinya itu meliputi dengan ilmunya. Pengetahuan Allah itu terhadap kita itu meliputi dimanapun kita berada, bukan dalam artian Allah itu ada di mana-mana, itu bukan, tapi ilmunya yang meliputi. Alhamdulillah, tamat untuk tarjamatul rawi. Insyaallah minggu depan kita bahas syarh adabinya tentang hadis ini. Yang belum setor tinggal 1 minggu lagi kesempatannya, mudah-mudahan besok bisa.
Kita tutup dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.